Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi seluruh anak didik kami. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Silakan. Bapak Guru teman-teman sekalian, mari kita berdoa doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan mengumpulkan kami tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita. Sebelum kita mulai hari ini, sekretaris siapa yang hadir? Hadir semua. Hadir semua. Febri, mana sih Febri? Semangat. Semangat. Bapak. Semangat kata lain. Oke, ya, karena semangat hari ini supaya menambah semangat, perhatikan ada sebuah video motivasi untuk Anda. Silakan diperhatikan. Itulah dulu sebagai penambah semangat Anda untuk pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut materi kita. Yang minggu lalu kita masuk yang namanya konsep laju reaksi, kan gitu. Nah, mulai dari menentukan pengertian dari laju reaksi sampai dengan penentuan apa? Penentuan laju reaksi. Masih ingat yang minggu lalu? Masih ingat? Dan Bapak suruh harus dibuat catatannya. Nah, ini ya kan? Iya, Bapak koreksi dulu catatannya. Ada yang ditulis. Iya. Teori mana? Ke mana, Jos? Cuma sedikitnya kau catat. Belum siap. Bah, maka anak didik kami sekalian, tuntutan dari materi kita hari ini yaitu indikator kompetensi dasarnya, yaitu di mana anak didik kami harus mampu menganalisis teori tumbukan pada reaksi kimia dan mampu mengidentifikasi yang namanya teori tumbukan. Dengan pembelajaran kita, baik itu mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber, ya, dan penyelidikan sederhana, maka anak didik kami dapat menganalisis tentang teori tumbukan pada reaksi kimia dan mampu menelusuri informasi untuk mengidentifikasi teori tumbukan dengan benar, dengan teliti, jujur, tekun, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teori tumbukan sebagai pengetahuan dasar kita tentang teori tumbukan, perhatikan gambar video berikut. Kita akan belajar tentang teori tumbukan dan energi aktivasi. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita menyambungnya seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling berhubungan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya berhubungan saja. Ya kan? Dari video pembelajaran ini dapat kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan seperti ini lah, si Aurelio lah, kan gitu. Aurelio sama si Mona bertumbuk katanya. Ya. Kalau mereka berdua lagi bertumbuk, ya kan, si Mona sama si Aurelio, maka pertama sekali kenapa dia timbul ada tumbukan? Begaduh, berarti ada dulu sumber masalah, maka emosi si Aurelio kan naik kan gitu. Begitu juga dengan si Mona. Berarti kalau emosinya naik butuh energi enggak?
Iya, butuh energi. Maka menggebu-gebulah si Aurelio kan. Oh, ayo, main kita mau nanya, awas kau ya di tengah jalan ya katanya. Pula kan gitu kan? Ya, jadi kalau sudah emosinya memuncak, naik, energinya bertambah, maka ketika si Monang, ya kan, menumpuk si Aurelio pas di samping kupingnya, kena nggak si Aurelio? Mana? Anginnya kena. Iya. Jadi kalau pas langsung apanya kepalanya ditonjok mana? Namanya ya? Bisa ya? Oke. Yang Bapak share di grup, kemudian yang sudah dibagikan diperhatikan. Sudah diperhatikan? Sudah diperhatikan? Oke, perhatikan kegiatan yang pertama. Maka perhatikan di situ ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar ya. Satu mobil yang bertumbukan, satu adalah gambar apa? Menumbuk padi. Oke, dari kedua gambar itu rumusan masalah yang mau kita selesaikan yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tumbukan. Sehingga mobil dalam keadaan baik-baik saja, kemudian mobil dalam keadaan lecet, dan mobil dalam keadaan rusak parah. Dan dari gambar kedua, rumusan masalah yang harus kita selesaikan itu adalah mengapa dengan semakin besarnya tenaga yang digunakan oleh ibu-ibu menumbuk padi itu, maka semakin cepat pula beras terpisah dari apa? Dari sekam padi. Maka dari 2 masalah ini yang harus kita selesaikan. Maka anak didik kami silakan berliterasi, ya, siap literasi, kemudian didiskusikan bersama kawan satu kelompoknya. Bapak berikan waktunya kedua-duanya 20 menit. 20 menit cukup? Apa? 20 menit cukup? 30? Udah. 20 atau 30? 30. Yang ini 20 siapa? Cuma 2 biji. 30. Oke. Sudah. Nah, Bapak berikan waktunya 30 menit. Berarti manfaatkan waktu 30 menit dan perhatikan. Jangan seperti yang minggu lalu lagi. Jangan hanya berfokus pada satu masalah. Diselesaikan masalahnya. Tentunya akan ada hasil. Semakin kecil energi aktivasi. Sampai di mana? Bukan tingginya, sama dengan tinggi energinya. Fokus kepada energi, jangan kita ke tingginya. Nanti bandingkan nanti gunung Sinabung sama gunung Sibaya kan udah susah tingginya. Lebih tinggi, lebih besar energi yang mendorong. Iya. Maka titik puncak gunung itu apa dinamakan? Energi aktivasi. Nanti energi minimum yang diperlukan supaya yang digulingkan ini, batu yang digulingkan itu bisa tercapai kan? Iya. Itu dia yang dimaksud.
Maka energi kinetik yang mana energi kinetik? Yang dari sini ke bawah. Sini ke bawah, Pak. Rumus energi kinetik kalau di fisika. Rumusnya apa? Udah lupa. Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. V itu apa? Kecepatan. Kecepatan itu karena ada apa? Energi. Kecepatan itu karena ada energi. Karena dia bergerak dulu. Tidak ada kecepatan kalau nggak bergerak kan? Iya. Berarti harus bergerak dulu baru ada kecepatannya. Kita mulai presentasinya. Ada berapa kelompok? Ada 6 kelompok. Maka setiap kelompok Bapak berikan waktunya 3 menit. Dan waktu setiap kelompok langsung Bapak berikan 3 menit saja. Percepat kita kan. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang berarti bisa Bapak sampaikan. Berdasarkan hasil sekarang kami akan menjawab pertanyaan yang sudah ditemukan. Yang pertama, berdasarkan penelitian di atas, informasi penting apa yang Anda temukan terkait dengan ditemukan. Semakin cepat proses penghasilan suatu produk yang mana itu adalah proses pelepasan kampanye, proses kampanye. Oke, silakan. Reaksi AB dengan C menghasilkan A dan BC. Lihat grafik yang ada di slide depan. Perhatikan. Berdasarkan pembelajaran kita hari ini, ya, kira-kira kesimpulan yang bisa diambil apa? Syarat terjadinya itu ada yang pertama apa? Orientasi tumbukan yang tepat. Yang kedua, energi yang cukup digunakan untuk bertumbuh. Mengerti? Paham? Oke, good. Tepuk tangan untuk kita. Tugasnya di rumah. Iya, lihat tugasnya. Lihat buku panduannya kita nago. Oke, lihat buku panduannya halaman 151 uji pemahaman diri. Di rumah ada nomor 29 sama nomor 30. Itu tugasnya di rumah ya. Ada 2 soal ya. Oke, diselesaikan di rumah. Ya. Kemudian untuk minggu depan ya, pembelajaran kita minggu depan kita masuk pembahasan pengaruh konsentrasi dan luas permukaan, pengaruh katalis dan pengaruh suhu terhadap apa? Terhadap tumbuhan. Oke, di rumah dibaca-baca dulu berliterasi tentang pengaruh konsentrasi dan luas permukaan, kemudian suhu dan katalis terhadap tumbuhan. Oke, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap sehat, kemudian tetap semangat, dan ingat seperti video motivasi yang Bapak sampaikan tadi, memang kamu harus berani untuk membuat sebuah perubahan. Oke, Bapak akhiri, selamat pagi.